Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul khair wal barakah, syahrut ta'ah wal maghfirah, syahrus siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddat walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jum'ah yang mulia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Waktu terus berjalan menemani kehidupan manusia. Jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan pun berganti tahun. Begitu pula dengan bulan Ramadan yang hadir setiap tahun pada kita. Dan kita sekarang sedang dalam perjalanan bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Tentu saja kita perlu melakukan evaluasi, apakah Ramadan ini bisa kita isi dengan ibadah dan amal soleh yang lebih baik dari Ramadan tahun yang lalu. Sebelum berakhir Ramadan hari kita tahun ini, marilah kita perbaiki kekurangan-kekurangannya dan kita tingkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula amal soleh kita dengan sesama manusia dan lingkungan kita, agar Ramadan kita di tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Selain itu, kita berharap ibadah Ramadan kita bisa berdampak pada kualitas hidup kita sebagai hamba Allah yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita tentang ruginya manusia karena sudah lalai dengan waktu dan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Hadirin rahimakumullah, kita perlu evaluasi yang pertama, yaitu tentang sholat wajib kita yang 5 waktu. Apakah kita selalu sering
melaksanakan sholat wajib tersebut di jamaah di masjid atau musala? Atau masih jarang? Apakah kita selalu atau sering sholat jamaah secara penuh dari awal waktu, atau bahkan sering masbuk atau telat? Lalu tentang salat sunnah kita perlu renungkan, apakah kita sudah biasa menjaga selalu melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah, atau mungkin masih banyak meninggalkan? Apakah kita sudah bisa mengerjakan sholat duha lebih rutin dari bulan-bulan sebelumnya? Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, selain ibadah sholat, kita juga perlu muhasabah, kita perlu evaluasi interaksi kita dengan Al-Quran Karim. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang bulan di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Al-Baqarah 185. Rasulullah SAW pernah meminta sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana aku membacakan Al-Quran sementara Al-Quran itu turun kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku senang mendengarkan dari orang lain. Lalu ketika mendengar bacaan Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW menitikkan air mata dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menghentikan bacaannya. Ayat yang membuat beliau menangis, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu Muhammad SAW sebagai saksi atas mereka sebagai umat. Surat An-Nisa ayat 41. Karena itu pula sahabat Khalid bin Walid, salah seorang sahabat panglima perang, setiap kali mengambil mushaf Al-Quran yang menitikkan air mata, menangis seraya berkata, aku sibuk hingga tak sempat membacamu karena sibukan dalam jihad fisabilillah. Mari kita bayangkan hadirin rahimakumullah, Khalid bin Walid menangis jarang berinteraksi dengan Quran karena kesibukan dalam berjihad. Sementara kita, alasan apa yang menghalangi kita berinteraksi secara intens dengan Al-Quran Karim? Bagi kalangan awam, tentu saja Ramadan bisa menjadi momen untuk memperbaiki tilawah atau bacaan Quran, menyempurnakan ilmu tajwidnya. Dan lebih baik dari itu juga adalah bagi para alim cendekia, Ramadan diharapkan bisa jadi momentum dijadikan bulan tadarus terhadap Al-Quran, kaji ilmu yang tersimpan di dalam. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, kita perlu mengevaluasi qiyamul lail kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah SAW, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari kata qiyam Ramadan di antaranya adalah salat tarawih sebagaimana yang diturunkan oleh para ulama. Kita perlu evaluasi berapa kali kita tidak salat tarawih dan witir bersama imam di masjid atau musala.
Sholat malam yang kita kerjakan tentu diharapkan memberi pelajaran pada kita untuk bisa meningkatkan kekhusyuan dan ketawaduan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di era gadget dan media sosial, saat banyak orang yang selalu melakukan atau sering melakukan update status, tentunya sholat malam seharusnya mampu mengajarkan untuk tidak pamer kepada orang lain terkait dengan ibadahnya. Imam Ibnu Qayyim mengingatkan, dan sungguh telah berkata salah seorang yang saleh, bahwa engkau tertidur di malam hari sehingga tidak tahajud dan menyesal di pagi hari adalah lebih baik daripada engkau tahajud di malam hari dan berbangga dengan tahajud itu di pagi hari. Salat yang khusyuk akan mengantarkan pertolongan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di suatu malam ada seorang pencuri yang masuk ke rumah Imam Malik bin Dinar. Pencuri itu mencari emas dan perak yang dimiliki sang imam. Namun dia tidak mendapati apa-apa kecuali sang imam yang tengah melaksanakan qiyamul lail. Selepas mengucapkan salam, Imam Malik memergoki pencuri tersebut yang tengah mengintip. Disapanya, engkau ingin mencuri harta, hanya memberimu kebahagiaan dunia. Sudahkah engkau curi waktu malam untuk menyiapkan kebahagiaan akhirat? Pencuri itu tertegun. Ia kemudian duduk bersila mendengarkan nasihat-nasihat sang imam. Saat masuk waktu subuh, Malik bin Dinar bersama pencuri tersebut berjalan keluar dari rumah dan berjalan menuju masjid. Mereka menuju masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu saja masyarakat yang melihat kaget dan geger. Mereka berkata, imam yang paling mulia berjalan bersama pencuri ke masjid dan sholat berjamaah. Orang-orang bertanya, apa rahasianya? Lalu sang imam menjawab, ketuklah pintu langit, sebab dialah yang menggenggam hati manusia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Yang keempat, di tengah Ramadan ini mari kita juga evaluasi infak dan sedekah kita. Rasulullah SAW adalah seorang yang paling pemurah. Di bulan Ramadan beliau lebih pemurah lagi. Dan kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan melebihi angin yang berhembus, karena begitu cepat dan banyaknya. Dan sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Baihaqi. Bersedekah tidak harus menunggu kaya. Bahkan suatu hari Rasulullah SAW berkata, pahala sedekah 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Seorang sahabat bertanya, bagaimana mungkin ya Rasulullah? Bandingkan seorang yang kaya raya, yang memiliki banyak harta, dia mengambil 100.000 dirham dari hartanya itu, lalu bersedekah. Lalu ada seorang miskin yang hanya punya 2 dirham dan dia bersedekah dengan 1 dari 2 dirham itu. Karena itu pula Ali bin Abi Thalib berkata, jangan malu bersedekah walaupun sedikit, sebab kebaikan itu tidak dinilai dari besarnya, tapi dinilai dari pemberian dan pengorbanannya. Ibnu Qayyim juga mengatakan, seandainya seorang pemberi sedekah mengetahui dan melihat dengan sesungguhnya bahwa sedekah itu telah sampai ke tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang miskin, pastilah niscaya rasa bahagia yang dirasakan oleh seorang pemberi sedekah akan jauh lebih besar dibanding rasa bahagia
yang menerima sedekah tersebut. Hadirin rahimakumullah. Yang kelima, di tengah Ramadan ini juga kita perlu evaluasi pertaubatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruh, fa inni atubu ila Allah wastaghfiruh fi kulli yawmin mi'atan marrah." Wahai umat manusia, bertaubatlah kalian, sesungguhnya aku bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Bila pada hari-hari biasa kita dianjurkan bertaubat, maka tentu saja di bulan Ramadan dianjurkan lebih banyak lagi dalam bertaubat. Mengapa harus bertobat? Sebab manusia makhluk yang lemah. Allah memberi jalan taubat sebagai wujud dari cinta dan kasih sayangnya pada hambanya. Bahkan Allah sangat senang bila ada hambanya yang bertaubat. Rasulullah SAW menggambarkan kesenangan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih senang menerima taubat hambanya ketika ia bertobat kepadanya daripada kesenangan seorang di antara kalian menunggang untanya di tengah padang luas yang tandus, lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya sehingga putus asalah harapannya untuk kembali. Kemudian dia menghampiri sebatang pohon lalu berbaring di bawah keteduhannya karena telah putus asa mendapatkan unta tunggangannya tersebut. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba saja dia mendapat unta yang telah berdiri di hadapannya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, semoga kita dapat mengisi sisa-sisa di hari bulan suci Ramadan ini dengan lebih bersemangat, lebih banyak lagi amal solehnya, lebih berlimpah keberkahannya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan hasil ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terjadi perubahan kualitas perilaku ke arah yang lebih baik dan lebih terpuji. Semakin patuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan apa yang dilarangnya. Baik semasa Ramadan bahkan setelah Ramadan berlalu. Buah takwa Ramadan akan terindikasi dalam peningkatan keimanan, senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, banyak bersedekah dan infak, selalu menepati janji, sabar, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Di samping itu juga semakin bisa menahan dari amarahnya, mudah memaafkan orang lain, selalu berbuat baik, tidak melakukan perbuatan keji, menjaga sholat tahajudnya, sabar, syukur, tawakal, tasawuf, toleransi, pemaaf, tawadu, bersemangat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, senantiasa bekerja keras dan tekun untuk memenuhi keperluan hidup dirinya, keluarganya, dan banyak orang di sekitarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa amalana minan riya' wa alsinatana minal kadhib wa ayunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Waghfirillahumma lana wa li walidayna wa li jami'il muslimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin mujahidin fi Filistin. Allahumma adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ir biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bis salat.